Sobat investor, bayangkan, sebuah perusahaan teknologi besar yang punya layanan ojek online, e-commerce, hingga layanan keuangan digital, tiba-tiba memutuskan untuk tidak menambah modal, padahal sudah ada izin resmi dari pemegang saham. Ini bukan cerita fiksi. Ini tentang Goto, alias Goto Gojek Tokopedia, yang membatalkan rencana private placement sebanyak 120 miliar lebih saham seri A. Jumlah ini setara dengan 10% dari seluruh modal yang sudah disetor penuh. Kenapa keputusan ini penting? Karena private placement biasanya jadi salah satu cara cepat untuk mendapatkan dana segar, terutama bagi perusahaan yang sedang membangun ekspansi besar. Tapi Goto justru bilang, kami batalin dulu. Ini bukan sekadar pembatalan biasa. Ini sinyal yang bisa menunjukkan banyak hal. Mulai dari kehati-hatian manajemen, kondisi pasar yang kurang bersahabat, hingga perubahan strategi jangka pendek. Dan yang paling menarik, mereka masih punya waktu sampai bulan Agustus untuk mengeksekusi aksi ini kalau nanti dibutuhkan. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Yang menarik, rencana private placement ini sebenarnya bukan keputusan sepihak dari manajemen Goto. Justru sebaliknya, sudah ada restu resmi dari para pemegang saham, lewat rapat umum pemegang saham luar biasa alias RUPSLB yang digelar tanggal 30 Agustus 2024. Dalam rapat itu, pemegang saham sepakat memberi lampu hijau kepada manajemen, untuk menerbitkan hingga 120,14 miliar saham seri A, dan persetujuan ini berlaku selama 1 tahun, sampai 30 Agustus 2025. Artinya, secara hukum dan teknis, Goto masih bisa mengeksekusi private placement ini dalam waktu dekat. Tapi, mereka memilih menahan diri dulu, setidaknya untuk saat ini. Pertanyaannya, kenapa sebuah perusahaan yang sudah pegang izin resmi, malah memilih mundur? Apakah ini tanda kehati-hatian? Atau justru karena ada tekanan dari luar, seperti sentimen pasar, harga saham yang masih di bawah, atau mungkin sinyal bahwa Goto ingin membuktikan bisa bertahan, tanpa perlu injeksi modal tambahan? Nah sobat investor, lalu kenapa? Akhirnya Goto memutuskan untuk membatalkan private placement ini, padahal sudah pegang izin, bahkan tinggal eksekusi? Jawabannya datang langsung dari pihak manajemen. Mereka menyebut, keputusan ini diambil berdasarkan 2 pertimbangan utama, faktor internal perusahaan dan kondisi pasar. Yang kalau kita jujur, masih belum stabil sepenuhnya. Sobat pasti tahu, belakangan ini pasar modal Indonesia, terutama sektor teknologi, masih dihantui tekanan, mulai dari volatilitas harga saham, sentimen suku bunga global, sampai dengan kekhawatiran soal profitabilitas jangka panjang. Di tengah ketidakpastian seperti ini, manajemen Goto tampaknya memilih untuk main aman. Bisa dibilang, mereka lebih memilih menunggu momen yang tepat, daripada memaksakan aksi korporasi yang berpotensi menekan harga saham lebih dalam, atau justru tidak mendapat respon positif dari investor. Dan ini menarik, karena keputusan untuk menunda, atau membatalkan private placement seperti ini, bisa memberi sinyal kuat ke pasar, bahwa Goto sedang mencoba membuktikan efisiensi operasionalnya, bukan sekadar bergantung pada suntikan dana eksternal. Jadi, langkah ini bukan sekadar mundur. Tapi bisa jadi, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Goto untuk menjaga kepercayaan pasar. Menariknya, meskipun rencana ini dibatalkan untuk saat ini, bukan berarti Goto kehilangan hak sepenuhnya untuk melakukannya. Secara teknis, Goto masih punya kartu cadangan. Karena keputusan RUPSLB yang sudah disetujui pada Agustus 2024 lalu, masih berlaku hingga 30 Agustus 2025. Artinya, kalau kondisi pasar tiba-tiba membaik, atau ada kebutuhan strategis yang mendesak, Goto bisa saja menghidupkan kembali rencana private placement ini, tanpa perlu mengulang proses persetujuan dari awal. Sobat bisa bayangkan, ini seperti sebuah pintu yang belum ditutup rapat. Manajemen hanya memilih untuk tidak masuk sekarang, tapi tetap menyimpan kunci pintunya, siap dibuka kapanpun, ketika dirasa waktunya pas. Dan ini penting banget dari sudut pandang investor, karena menunjukkan bahwa Goto masih punya fleksibilitas manuver keuangan,
tanpa harus terburu-buru atau tertekan oleh deadline. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian manajemen dalam menjaga valuasi perusahaan dan mengatur persepsi pasar. Nah sobat, meskipun keputusan pembatalan ini sudah diumumkan ke publik, tapi Gotoh tetap menjalankan prosesnya dengan tata kelola yang rapi. Karena secara formal, pembatalan ini masih harus mendapat restu resmi dari para pemegang saham. Makanya, manajemen Gotoh sudah menjadwalkan RUPSLB lanjutan yang akan digelar pada 18 Juni 2025. Jadi, jangan kaget kalau dalam beberapa minggu ke depan, akan banyak pembahasan lebih dalam soal alasan dibalik keputusan ini, plus kemungkinan strategi ke depan yang akan diambil oleh perusahaan. Langkah ini menunjukkan kalau Gotoh nggak main-main dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas ke investor. Bukan cuma memutuskan sepihak, tapi tetap melibatkan pemegang saham sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan. Tapi nggak cuma itu sobat. Dalam RUPSLB nanti, Gotoh juga akan membahas sesuatu yang nggak kalah penting, yaitu perubahan dalam jajaran manajemen kunci. Ini bukan sekadar formalitas. Karena perubahan orang-orang inti di balik layar, bisa sangat mempengaruhi arah strategis perusahaan ke depan. Siapa yang duduk di kursi pengambil keputusan, bisa menentukan seberapa cepat Gotoh berinovasi, beradaptasi, dan bertumbuh di tengah tantangan pasar digital yang makin kompetitif. Apalagi, Gotoh saat ini sedang ada di persimpangan penting, di mana mereka harus terus menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis dan efisiensi operasional. Jadi, siapa yang akan memegang kemudi tentu jadi perhatian serius, bukan hanya untuk investor, tapi juga untuk seluruh stakeholder yang percaya pada masa depan ekosistem Gotoh. Nah sobat investor, ada satu poin lagi yang gak kalah krusial. RUPSLB ini juga bakal membahas soal perubahan alokasi sisa dana hasil IPO Gotoh. Ini penting banget buat diperhatikan, karena menyangkut bagaimana manajemen menggunakan dana yang dulunya berasal dari kepercayaan investor publik saat IPO. Apakah dananya dialihkan untuk ekspansi bisnis digital? Untuk memperkuat arsitektur teknologi? Atau justru untuk menambal kebutuhan operasional? Penggunaan dana ini bisa mencerminkan prioritas Gotoh saat ini. Apakah mereka masih agresif tumbuh, atau sedang fokus menjaga efisiensi dan kestabilan arus kas? Dan buat kita sebagai investor retail, transparansi soal ini adalah kunci untuk menilai, apakah strategi Gotoh masih inline dengan ekspektasi pasar atau justru mulai berubah arah. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernah nggak sih sobat kepikiran, siapa sebenarnya yang punya Gotoh? Siapa yang paling berkuasa di balik layar dari ekosistem digital terbesar di Indonesia ini? Kalau sobat kira jawabannya adalah investor asing atau pemodal raksasa, sobat nggak salah. Tapi, bukan itu doang ceritanya. Faktanya, pemegang saham terbesar Gotoh saat ini adalah SVFGT Subco Singapore Private Limited, yang menguasai sekitar 7,6% atau setara 91 miliar lembar saham. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata, orang-orang seperti kita, investor publik, justru mendominasi. Investor masyarakat memegang lebih dari 77% saham Gotoh, alias sekitar 920 miliar lembar. Artinya, arah dan psikologi harga saham Gotoh nggak cuma dikendalikan pemodal besar, tapi juga oleh kepercayaan pasar retail terhadap prospek bisnis perusahaan ini. Jadi, kalau sobat penasaran apakah Gotoh layak dikoleksi dari sisi fundamental, atau justru masih butuh waktu buat unjuk performa, yuk, kita bahas bareng-bareng. Karena angka kepemilikan ini, sobat, bisa jadi awal cerita buat menilai potensi masa depan Gotoh. Sobat investor, mari kita lihat lebih dalam lagi, kondisi fundamental Gotoh dari sisi neraca keuangan. Di permukaan, ada kabar baik dan juga catatan penting yang perlu kita pahami bareng-bareng. Per akhir Maret 2025, aset Gotoh meningkat tipis, dari sebelumnya 43,2 triliun rupiah di Desember 2024, menjadi 43,7 triliun rupiah. Artinya, perusahaan ini masih terus memperkuat basis asetnya, entah lewat investasi teknologi, perluasan ekosistem, atau akuisisi strategis. Ini sinyal positif,
karena aset adalah fondasi utama buat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tapi di sisi lain, ekuitas justru turun. Dari 30,4 triliun rupiah menjadi 29,7 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh akumulasi kerugian atau penggunaan modal untuk mendanai operasional tanpa tambahan pendanaan baru. Ini penting, karena ekuitas adalah cerminan nilai bersih perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Kalau tren ini terus berlangsung, bisa menjadi lampu kuning bagi kita sebagai investor. Jadi, meskipun aset Gotoh naik, yang artinya secara total kekayaan bertambah, tapi kalau nilai kepemilikan bersihnya turun, kita harus bertanya, apakah manajemen sedang berinvestasi untuk masa depan, atau justru masih struggling menekan kerugian? Pertanyaannya sekarang, apakah penurunan ekuitas ini sementara, atau justru sinyal bahwa efisiensi dan profitabilitas Gotoh masih butuh waktu? Sobat investor, sekarang kita bahas dua sisi penting yang saling berlawanan tapi sama-sama krusial, liabilitas yang meningkat dan pendapatan yang ikut naik. Per akhir Maret 2025, liabilitas Gotoh tercatat naik dari 12,8 triliun rupiah menjadi 13,9 triliun rupiah. Artinya, ada penambahan beban kewajiban sebesar lebih dari 1 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Ini bisa berarti banyak hal, mulai dari strategi ekspansi, kewajiban operasional, sampai mungkin komitmen jangka pendek seperti pembayaran vendor atau investasi jangka pendek lainnya. Tapi di sisi lain, pendapatan Gotoh juga ikut naik. Dari yang sebelumnya 4 triliun rupiah di kuartal pertama 2024, menjadi 4,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2025. Kenaikan sekitar 4% ini memang terlihat kecil, tapi di tengah persaingan ketat dan tekanan margin, ini adalah sinyal bahwa bisnis Gotoh tetap tumbuh. Apalagi, kalau kita bandingkan dengan langkah efisiensi biaya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi sobat, meskipun utang bertambah, tapi kalau pemasukan juga ikut naik, dan ditambah dengan efisiensi yang makin tajam, maka ini bisa menjadi strategi yang sehat, selama dikelola dengan hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan liabilitas ini akan diimbangi dengan profitabilitas yang semakin kuat ke depan? Atau justru jadi beban yang membayangi neraca perusahaan? Sobat investor, ada satu kabar yang patut disorot dari laporan keuangan Gotoh kuartal pertama 2025, yaitu penurunan biaya dan beban operasional yang cukup signifikan. Pada Maret 2024 lalu, total biaya dan beban Gotoh berada di angka 5 triliun rupiah. Tapi, hanya dalam waktu 1 tahun, angka itu berhasil ditekan menjadi 4,4 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 600 miliar rupiah. Dan itu belum semuanya. Kalau kita zoom in ke beban umum dan administrasi, penurunan yang terjadi bahkan lebih mencolok. Dari yang semula 1,4 triliun rupiah, kini hanya 1 triliun rupiah. Turun 400 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini adalah cerminan bahwa manajemen Gotoh serius menjalankan efisiensi, bukan hanya sekadar wacana. Efisiensi seperti ini bisa menunjukkan dua hal penting. Pertama, Gotoh mulai lebih disiplin dalam mengelola biaya internal. Kedua, efisiensi ini bisa menjadi pondasi yang solid untuk menuju profitabilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan beban yang makin ramping dan pendapatan yang tetap tumbuh, margin operasional Gotoh pun mulai terlihat membaik. Dan ini adalah salah satu sinyal yang dicari para investor value investing, bahwa perusahaan mulai berdarah biru secara fundamental. Tapi tentu, efisiensi saja tidak cukup. Kita tetap harus pantau konsistensi kinerja ini ke kuartal-kuartal berikutnya. Karena yang menentukan arah valuasi, bukan hanya angka hari ini, tapi arah jangka panjang yang bisa dipertahankan. Sobat investor, kalau kita bicara soal perusahaan teknologi seperti Gotoh, salah satu hal yang paling sering jadi sorotan adalah apakah mereka masih bakar duit? Dan di sini, ada kabar yang cukup bikin optimis. Rugi bersih Gotoh di kuartal pertama 2025, tercatat sebesar 366 miliar rupiah. Mungkin angka ini terdengar besar. Tapi, kalau kita bandingkan dengan posisi setahun lalu, yang saat itu rugi mencapai 937 miliar rupiah, maka ini penurunan yang sangat signifikan. Turunnya hampir 61%. Artinya apa? Artinya perusahaan mulai berhasil menekan kerugian secara konsisten. Dan ini juga tercermin dari rugi per saham. Dari yang sebelumnya 0,8 rupiah per saham di Maret 2024, sekarang hanya tinggal 0,2 rupiah per saham. Ini adalah titik balik penting dalam analisis fundamental perusahaan digital. Penurunan rugi ini bukan sekadar angka. Ini cermin dari perubahan struktur keuangan, efisiensi yang dijalankan,
serta mungkin mulai adanya skala ekonomi dari bisnis Gotoh sendiri. Jadi, ketika manajemen berani siapkan dana buyback hingga triliunan rupiah, bisa jadi itu bukan cuma gimmick. Tapi memang karena mereka tahu, kondisi fundamentalnya makin sehat. Apakah ini cukup jadi alasan buat masuk? Belum tentu. Tapi yang jelas, buat sobat yang mengincar saham turnaround, saham yang dulunya berdarah-darah, tapi kini mulai sembuh, Gotoh jelas jadi kandidat yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Tapi sobat investor, meskipun rugi bersih Gotoh mulai mengecil dan efisiensi semakin terasa, kita juga perlu lihat satu indikator penting lainnya, yaitu profitabilitas. Dua metrik yang sering dipakai untuk mengukur ini adalah return on assets dan return on equity. Per Maret 2025, return on assets Gotoh masih tercatat negatif, yaitu minus 0,8%. Sementara return on equity-nya juga negatif, minus 1,2%. Artinya, dari setiap aset dan ekuitas yang mereka miliki, Gotoh masih belum bisa menghasilkan laba, alias, bisnisnya masih belum optimal dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun angka ini lebih baik dibanding periode sebelumnya, tetap saja menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam fase transisi, dari bakar uang ke arah profitabilitas. Ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati. Karena meski arah kerugiannya sudah mengecil, perusahaan ini belum benar-benar mencetak cuan. Jadi sobat, kalau kamu adalah tipe investor yang fokus pada profitabilitas jangka pendek, angka ini bisa jadi lampu kuning. Tapi kalau kamu lebih melihat potensi jangka panjang, dan percaya bahwa Gotoh suatu hari bisa mencetak keuntungan seiring ekosistemnya makin matang, maka ini bisa jadi titik awal yang menarik untuk diamati. Nah sobat investor, kita lanjut ke metrik fundamental yang sering jadi bahan pertimbangan para analis sebelum mengambil keputusan, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per akhir Maret 2025, net profit margin Gotoh masih berada di angka negatif, tepatnya minus 8,6%. Artinya, untuk setiap Rp100 pendapatan yang dihasilkan, Gotoh justru masih mencatat kerugian Rp8,6. Ini menandakan bahwa meskipun pendapatan mulai meningkat, margin keuntungannya masih belum bisa keluar dari zona merah. Tapi di sisi lain, struktur permodalan Gotoh bisa dibilang cukup sehat. Debt to equity ratio-nya tercatat di angka 46,9%. Dengan kata lain, utang yang mereka miliki belum terlalu mendominasi dibandingkan ekuitasnya. Ini penting banget, karena kalau rasio utangnya terlalu tinggi, bisa bikin perusahaan rentan saat menghadapi tekanan keuangan atau suku bunga naik. Jadi secara keseluruhan, meskipun Gotoh masih merugi, mereka setidaknya tidak menumpuk utang secara agresif. Mereka sedang bermain aman dari sisi struktur modal, sambil perlahan mengejar profitabilitas lewat efisiensi dan strategi operasional. Sobat investor, sekarang kita bahas satu aspek yang sering luput dari perhatian investor pemula, tapi sebenarnya krusial banget dalam analisis fundamental, yaitu arus kas. Per akhir Maret 2025, Gotoh berhasil mencatat arus kas positif dari aktivitas operasional sebesar Rp300 miliar. Ini sinyal yang cukup menggembirakan, karena artinya operasional bisnis mereka mulai menghasilkan uang tunai, bukan cuma di atas kertas. Setelah bertahun-tahun bakar uang, akhirnya Gotoh menunjukkan kemajuan menuju kemandirian operasional. Ini penting banget, karena arus kas dari operasi adalah napas utama sebuah bisnis. Sementara itu, dari sisi aktivitas investasi, Gotoh juga mencatat arus kas positif sebesar Rp96 miliar. Ini bisa berarti dua hal, entah mereka lagi menjual aset investasi, atau mereka mulai selektif dan hati-hati dalam ekspansi. Apapun itu, intinya manajemen terlihat mulai mengatur napas agar lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam dunia startup digital, kemampuan menghasilkan arus kas dari operasi adalah milestone penting. Dan Gotoh mulai mendekati fase itu. Mungkin belum sepenuhnya stabil, tapi ini arah yang menjanjikan. Sobat investor, kita sudah bahas soal arus kas dari operasional dan investasi. Tapi ada satu komponen penting lain yang gak boleh dilewatkan dalam analisis fundamental, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Per akhir Maret 2025, Gotoh tercatat menggunakan dana sebesar Rp585 miliar untuk aktivitas pendanaan. Artinya, perusahaan ini sedang melakukan pembayaran utang, buyback saham, atau pengurangan kewajiban keuangan lainnya. Langkah ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur modal dan memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka lebih selektif dalam mencari dana baru. Namun, dengan total arus kas keluar dari pendanaan yang cukup besar, dan arus kas operasi yang belum cukup besar menutupinya, total kas Gotoh turun sebesar Rp188 miliar di periode ini. Ini artinya, meskipun operasional membaik dan efisiensi mulai terasa,
Gotoh tetap harus hati-hati dalam mengelola likuiditas agar kas tidak terus tergerus. Penurunan kas ini bukan berarti sinyal bahaya. Tapi jadi pengingat penting bahwa pertumbuhan yang sehat harus dibarengi manajemen kas yang cermat. Karena bagaimanapun, dalam dunia bisnis digital, kas adalah raja. Dan nafas panjang bisnis ditentukan bukan cuma dari revenue, tapi juga dari bagaimana perusahaan mengatur cash flow-nya. Nah sobat, setelah kita bedah dari berbagai sisi, kelihatan banget ya kalau Gotoh, Gojek, Tokopedia sedang berada di fase transisi yang penting. Di satu sisi, kita bisa lihat banyak kabar baik, pendapatan naik, beban operasional turun, rugi bersih menyusut drastis, dan arus kas operasional mulai positif. Ini semua adalah sinyal bahwa manajemen sedang bekerja keras melakukan efisiensi dan memperbaiki fundamental perusahaan. Tapi di sisi lain, tantangan tetap ada. Ekuitas menurun, liabilitas naik, dan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE masih negatif. Bahkan net profit marginnya masih minus per Maret 2025. Artinya, meskipun langkah-langkah efisiensi mulai terasa, Gotoh masih dalam proses untuk benar-benar mencapai titik balik menuju profitabilitas jangka panjang. Jangan lupa juga, struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki publik, lebih dari 77%, membuat arah harga sahamnya sangat dipengaruhi oleh sentimen dan respons pasar terhadap laporan keuangan setiap kuartal. Dan dengan debt to equity ratio di kisaran 46,9%, Gotoh masih punya ruang untuk pembiayaan, tapi tentu harus tetap hati-hati agar tidak menambah beban bunga di masa depan. Jadi, apakah Gotoh sudah layak masuk ke dalam watchlist atau bahkan portfolio? Jawabannya tergantung strategi sobat. Kalau sobat investor yang sabar, percaya pada transformasi digital Indonesia, dan tahan volatilitas, Gotoh bisa jadi cerita turnaround yang menarik buat diikuti. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.